Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Wilis Rianti, guru bimbingan dan konseling SMP IT Insan Kamil Karanganyar. Pada video kali ini, saya akan meresum sebuah buku koleksi perpustakaan SMP IT Insan Kamil Karanganyar yang berjudul Penebar Harapan, Kick Andy, Satu Dekade Menginspirasi. Buku ini ditulis oleh Wisnu Prasetya Utomo dan tim Kick Andy pada tahun 2016. Kemudian buku ini diterbitkan oleh penerbit Bentang PT Bentang Pustaka Sleman, Yogyakarta. Buku dengan cetakan pertama ini juga tersedia di Perpustakaan Nasional. Dengan tebal sekitar 175 halaman dan ukuran 20,5 cm, buku ini sangat cocok bagi segala kalangan masyarakat, terutama pemuda dan juga penggerak peradaban. Di tengah carut-marutnya bangsa ini, di tengah banyaknya kasus korupsi, konflik antar suku, agama, ras, bahkan tindakan keji yang banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak punya hati, nyatanya Indonesia masih memiliki manusia-manusia hebat yang mengabdikan dirinya untuk negeri tercinta. Buku ini disajikan untuk memperingati satu dasawarsa Kick Andy dengan menghadirkan kisah-kisah dari sosok-sosok pahlawan yang peduli terhadap sesama, sosok yang penuh dengan optimisme dan meyakini bahwa bangsa ini memiliki masa depan yang cemerlang. Dalam buku ini disajikan 8 sosok peraih Kick Andy Heroes Award tahun 2015 yang mampu menjadi sang penabur harapan. Dengan kebaikan hati, mereka memberikan kesempatan bagi sesamanya agar bisa mendapatkan kelayakan hidup. Pasti kalian sudah penasaran siapa saja 8 sosok pilihan yang dimaksud dalam buku ini. So, tetap stay di video ini. Dan inilah 8 sosok penerima Kick Andy Heroes 2015. Dari kecewa berbuah prestasi. Yang pertama, Andri Rizky Putra. Andri Rizky Putra memutuskan untuk keluar dari SMA setelah 2,5 bulan bersekolah karena dia mendapatkan praktik-praktik kecurangan yang justru dilakukan oleh gurunya sendiri. Setelah sekian lama tidak bersekolah, akhirnya Rizky memutuskan untuk mengikuti ujian kejar paket C dan melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Selama kuliah, dia banyak mendapatkan prestasi. Sampai akhirnya dia mendirikan homeschooling yang berkembang menjadi Yayasan Pemimpin Anak Bangsa atau YPAB yang bertujuan untuk membantu anak-anak putus sekolah agar memiliki kesempatan untuk belajar dengan lebih baik. Yang kedua, perempuan kepala keluarga melawan stigma, Nani Zulmirnarni. Nani Zulmirnarni, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-laki, berjuang sendiri tanpa sosok suami yang menemani. Bekerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita atau PPSW membuatnya sibuk sehingga jarang berkomunikasi dengan keluarga. Hal inilah yang menyebabkannya bercerai dengan sang suami. Sehingga momen perceraian itu menjadi titik balik perjalanan Nani sebagai aktivis perempuan. Keinginannya untuk menghapus stigma negatif tentang status janda yang ada di masyarakat membuatnya fokus untuk mengadvokasi para janda. Nani mendirikan PK yang merupakan kependekan dari Perempuan Kepala Keluarga yang berkembang dari tahun ke tahun sampai dapat memberikan manfaat kepada sekitar 47.878 orang pada 20 provinsi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, Jalan Berliku Berbagai Kasih, Paulus Wiratno. Paulus Wiratno, seorang pendeta yang sempat terjebak konflik Ambon dan kehilangan seluruh harta benda yang dimilikinya. Dia sangat percaya pada doa dan juga pertolongan, mendapatkan bantuan dari temannya untuk mendirikan panti asuhan yang dikhususkan untuk merawat anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya atau yang menjadi korban konflik daerah dan juga perempuan hamil yang tidak bersuami. Pada tahun 2005, Paulus divonis mengidap kanker di rongga sinusitis, jenis kanker yang sangat jarang ditemui. Hal ini membuatnya harus menjalani pengobatan di Singapura melalui 15 kemoterapi dan 35 radiasi. Paulus dinyatakan sembuh tanpa perlu membayar biaya rumah sakit karena pihak rumah sakit membebaskan biaya pengobatannya dan dibayar dengan doa. Yang keempat, pelajaran dari jalanan, M. Saleh Yusuf. M. Saleh Yusuf
20 tahun menjadi seorang supir, dia merasakan keprihatinan yang besar karena sedikitnya anak-anak di daerahnya yang memiliki kesempatan untuk sekolah dan kurangnya pendidikan agama, sehingga dia menyediakan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum untuk anak-anak di daerahnya secara gratis. Yang kelima, dokter yang memberdayakan kaum miskin, Rizali Haris Nasution. Rizali Haris Nasution, seorang dokter pendiri Yayasan Humaniora yang bercita-cita untuk mendirikan sekolah bermutu bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, dia juga berkeinginan untuk mendirikan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada orang miskin. Kesempatan harus diberikan agar masyarakat miskin mampu lepas dari belenggu kemiskinan, tidak semata menuntut mereka untuk bekerja keras. Kita tentu berharap apa yang dilakukan oleh Rizali ini bisa diikuti oleh orang-orang lain yang memiliki kepedulian. Hanya dengan solidaritas dan kepercayaan, kita bisa bersama-sama memberantas kemiskinan yang membelenggu sebagian saudara kita sendiri. Yang keenam, asal seorang pengabdi, Asnat Bel. Asnat Bel adalah potret guru yang kerap disebut pahlawan tanpa tanda jasa dalam bentuk yang paling nyata. Dia tidak mendapatkan tanda jasa atau penghargaan apapun atas apa yang telah dia kerjakan. Jangankan tanda jasa, gaji untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari pun tidak diperolehnya. Ini kondisi yang ironis mengingat ia bertugas mempersiapkan generasi muda yang nanti mengurus bangsa. Selama 13 tahun mengabdi, harapan Asnat cuma satu, diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil. Ini penantian yang Asnat sendiri juga tidak tahu kapan bisa tercapai. Meskipun demikian, sebagai guru, Asnat percaya bahwa tanggung jawabnya adalah mengajar apapun yang terjadi. Yang ketujuh, inisiatif kecil demi energi alternatif, Miswan Edi Susanto. Miswan Edi Susanto atau biasa dipanggil Poltak, dengan usaha gigih dan kerja kerasnya, dia mampu menghasilkan listrik melalui mikrohidro dan pikohidro yang bisa dimanfaatkan banyak orang di Kayong Utara. Berbagai keterbatasan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat di daerahnya belum mendapatkan akses yang memadai atas kebutuhan dasar yang mestinya mereka miliki. Akan tetapi siapa yang mengira di tengah berbagai keterbatasan tersebut muncul inisiatif-inisiatif kecil untuk mampu menyediakan listrik yang bisa diakses dan digunakan oleh masyarakat di sekitarnya. Yang kedelapan, peneliti desa menjangkau dunia, Apriliani Sofa Marwaning Tias. Apriliani Sofa Marwaning Tias hidup dalam kondisi kemiskinan tidak membuatnya berpangku tangan. Menurutnya, kemiskinan bukan alasan untuk tidak berprestasi dan hanya mengeluh pada nasib. Motivasi ini yang menggerakkan hari-harinya mengukir prestasi tidak hanya sekolah, tapi juga di luar sekolah. Tidak hanya prestasi akademis di kelas, tetapi juga di berbagai ajang perlombaan yang diikutinya di dalam negeri dan juga di luar negeri seperti Brazil dan Eropa Timur. Kisah mereka hanyalah sedikit dari hal yang bisa kita pelajari untuk masa depan kita menjadi lebih baik. Jadi mari kita belajar, kita mengambil hikmah dari kehidupan kita dan kita bangkitkan semangat dari dalam diri kita untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. Jangan minder dengan kekurangan kamu, jangan minder dengan kondisi kamu saat ini. Ayo bangkit menuju Indonesia yang lebih baik. Semangat menginspirasi negeri tanpa batasan profesi.